Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan praktikum kimia dengan judul pemisahan. Pada praktikum pemisahan ini terdapat 4 submateri yang akan kami presentasikan. Yang pertama, kromatografi lapis tipis tinta. Yang kedua, kromatografi lapis tipis kunyit. Yang ketiga, rekristalisasi garam krosok. Dan yang terakhir, rekristalisasi naftalena. Praktikum pemisahan ini telah dilakukan pada tanggal 20 April 2022 yang lalu. Akan tetapi sebelum memasuki pada penyampaian hasil praktikum, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alvina Aulia Latifah Wibowo dengan NIM 4311421035 dan rekan saya Elisa dengan NIM 4311421019. Materi yang selanjutnya, yaitu kromatografi lapis tipis, akan disampaikan oleh Elisa. Kepada Elisa, saya persilakan. Baik, terima kasih Alvina. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elisa dengan NIM 4311421019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum pada materi kromatografi lapis tipis, di mana kromatografi lapis tipis ini ada dua, yaitu kromatografi lapis tipis tinta dan kromatografi lapis tipis kunyit. Tujuan praktikum dari kromatografi lapis tipis atau KLT yaitu untuk mengetahui dan mempraktikkan metode pemisahan suatu senyawa dari campuran dengan metode kromatografi lapis tipis atau KLT. Yang pertama yaitu landasan teori dari kromatografi lapis tipis. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran atau larutan senyawa kimia dengan absorpsi memilih pada zat penyerap. Zat cair dibiarkan mengalir melalui kolom zat penyerap sehingga penyusunnya terpisah menurut tingkat kepolaran senyawa. Perbedaan tersebut dapat dicirikan oleh adanya perbedaan warna. Menurut teori Sastro Hamijojo 1991, kromatografi lapis tipis adalah salah satu contoh kromatografi planar. Fasa diamnya berbentuk lapisan tipis yang melekat pada gelas atau kaca, plastik, aluminium. Sedangkan fase geraknya berupa cairan atau campuran cairan. Menurut teori tim dosen kimia UGM 2013. Lalu prinsip metode KLT adalah distribusi suatu senyawa antara fasa diam yang ditotolkan pada plat KLT atau padat atau cair, dan pergerakan fase gerak cair di atas fase diam. Senyawa atau campuran ditotolkan pada bagian bawah plat KLT. Lalu plat tersebut dimasukkan ke dalam wadah kromatografi yang berisi sedikit pelarut atau eluen. Pelarut ditarik oleh partikel yang terdapat pada plat melalui antikapiler dan bergerak pada senyawa dengan fase padat atau dalam pelarut serta noda pada plat akan naik. Diam atau bergeraknya noda pada plat KLT bergantung pada sifat fisik dan standar senyawa, termasuk gugus fungsinya. Semakin mirip sifat fisik senyawa pada fase gerak, maka akan semakin lama senyawa tersebut berada dalam fase gerak. Fase gerak akan membawa senyawa yang kelarutannya paling tinggi pada plat KLT, sehingga senyawa yang kelarutannya paling rendah dalam fase gerak akan tertinggal, yaitu sesuai dengan teori Kumar et al. 2013. Bisa di next. Kemudian ada alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum kromatografi lapis tipis tinta, yaitu yang pertama ada chamber KLT, plat KLT silika gel,
botol kecil, dan pinset. Sedangkan bahan yang digunakan pada kromatografi lapis tipis tinta yaitu asam asetat glasial dan air dengan perbandingan 1:1, kemudian etanol dan air dengan perbandingan 1:1, kemudian ada sikloheksana, air, dan tinta spidol. Kemudian alat dan bahan yang digunakan pada kromatografi lapis tipis kunyit, yaitu alatnya adalah kaca arloji, mortar dan pestel, bejana pengembang besar 1, bejana pengembang kecil 3 buah, plat KLT, gelas beaker, pipa kapiler, pipet tetes, lampu UV. Dan bahan yang digunakan yaitu etanol, sikloheksana, sampel empu kunyit, dan aquades. Kemudian metode atau langkah kerja yang dilakukan untuk KLT tinta yang pertama yaitu pada plat KLT besar dengan ukuran 4 x 15 cm. Yang pertama yaitu plat KLT dipotong dengan ukuran 4 x 15 cm sebanyak 2 lembar, kemudian diberi garis tanda batas pada bagian atas 3 cm dan bawah 2 cm dengan pensil. Kemudian ditotolkan tinta berwarna hitam, coklat, biru tua, hijau tua, dan campuran warna merah dengan jingga di kedua plat KLT dengan jarak 1 cm. Mohon maaf. Dengan jarak 1 cm. Kemudian ditunggu hingga kering tinta pada plat KLT. Kemudian dimasukkan plat KLT ke chamber KLT yang berisi eluen asam asetat glasial dan air dengan perbandingan 1:1. Ditunggu pergerakan eluen hingga menyentuh garis tanda batas atas pada plat KLT. Plat KLT dikeringkan dengan menggunakan tisu, kemudian dihitung nilai RF-nya. Jika noda warna tidak dapat dilihat dengan jelas, maka dapat dilihat di bawah sinar UV. Kemudian bisa di next. Kemudian pada plat KLT berukuran kecil yaitu 1 x 5 cm, langkah kerja yang pertama yaitu plat KLT dipotong dengan ukuran 1 x 5 cm sebanyak 3 lembar, kemudian diberi garis tanda batas plat KLT pada bagian bawah dan atas 1 cm menggunakan pensil, lalu ditotolkan tinta berwarna hitam pada ketiga plat KLT masing-masing yaitu 1 titik. Ditunggu hingga kering tinta pada plat KLT, dimasukkan plat KLT ke 3 botol kecil yang berisi eluen sikloheksana, air, etanol, dan air dengan perbandingan 1:1. Ditunggu pergerakan eluen hingga menyentuh garis tanda batas atas pada plat KLT. Plat KLT dikeringkan dengan menggunakan tisu, kemudian dihitung nilai RF-nya. Jika noda warna tidak dapat dilihat dengan jelas, maka dapat dilihat di bawah sinar UV. Kemudian langkah kerja untuk KLT kunyit yang pertama yaitu ada pelarut etanol, di mana langkah kerja yang pertama yaitu disiapkan plat KLT yang telah dipotong dengan ukuran 15 x 4 cm sebanyak 2 lembar. Kemudian plat KLT diberi tanda batas atas 2 cm dan tanda batas bawah 3 cm dari pinggir plat, kemudian menggunakan pensil. Selanjutnya, plat ini dibagi menjadi 3 kolom pada lembar pertama dan 2 kolom pada lembar kedua di bagian garis atas batas bawah. Kemudian disiapkan beberapa empuk kunyit yang telah dikupas kulitnya dan dipotong kecil-kecil, lalu dihaluskan menggunakan mortar dan pestel, kemudian diekstrasi menggunakan beberapa tetes etanol dan dipindah ke kaca arloji. Lalu pada kedua lembar plat KLT, kolom-kolom yang tersedia diberi totolan sampel kunyit menggunakan pipa kapiler, kemudian ditunggu hingga nempel sampel mengering. Kemudian disiapkan bejana pengembar ukuran besar sebanyak 1 buah, kemudian bejana diisi dengan pelarut etanol dan didiamkan selama beberapa saat
untuk proses penjenuhan. Setelah sampel kering, 2 lembar plat KLT tadi dimasukkan ke dalam bejana dan dijaga agar fase geraknya tidak menyentuh cuplikan atau totolan sampel kunyit. Bejana ditutup selama proses pemisahan. Jika fase gerak sudah mencapai batas atas, maka plat dapat diambil untuk kemudian dikeringkan. Setelah kering, noda pada plat KLT dapat diamati menggunakan sinar UV untuk mengetahui terjadi proses pemisahan atau tidak, serta diukur jarak tempuh masing-masing pigmen untuk menghitung nilai RF-nya. Kemudian next. Yang kedua yaitu pelarut etanol plus sikloheksana, di mana langkah kerja yang pertama yaitu disiapkan plat KLT yang telah dipotong dengan ukuran 5 kali 1 cm sebanyak 3 lembar. Plat KLT diberi tanda batas atas 0,5 cm dan batas bawah 1 cm dari pinggir plat menggunakan pensil. Selanjutnya, plat ini dibagi menjadi 3 kolom untuk 3 lembar pada bagian garis batas bawah atau 1 lembar 1 kolom. Disiapkan beberapa empuk kunyit yang telah dikupas kulitnya dan dipotong kecil-kecil, lalu dihaluskan menggunakan mortal dan pastel. Kemudian diekstrasi menggunakan beberapa tetes etanol dan dipindahkan ke kaca arloji. Pada ketiga lembar plat KLT, kolom-kolom yang tersedia dibuat totolan sampel kunyit menggunakan pipa kapiler, kemudian ditunggu hingga sampel mengering. Kemudian disiapkan bejana pengembang ukuran kecil sebanyak 3 buah, lalu bejana diisi pelarut etanol dengan sikloheksana dengan perbandingan 1:1. Kemudian campuran pelarut etanol dan sikloheksana didiamkan selama kurang lebih 30 menit untuk proses penjenuhan. Setelah pelarutnya jenuh dan sampelnya kering, 3 lembar plat KLT tadi dimasukkan ke dalam bejana, dijaga agar fase geraknya tidak menyentuh cuplikan atau totolan sampel kunyit. Bejana ditutup selama proses pemisahan. Jika fase gerak sudah mencapai batas atas, maka plat dapat diambil untuk kemudian dikeringkan. Setelah kering, noda plat KLT dapat diamati dengan menggunakan sinar UV untuk mengetahui terjadi proses pemisahan atau tidak, serta diukur jarak tempuh masing-masing pigmen untuk menghitung nilai RF-nya. Kemudian next. Di sini ada data pengamatan dari KLT tinta, di mana eluen yang digunakan pada asam asetat glasial dan air dengan perbandingan 1:1, warna tinta biru muda dengan jarak eluen 10 cm menghasilkan warna noda biru tua dan menghasilkan jarak tinta 7,8 serta nilai RF-nya 0,78. Kemudian pada warna tinta hitam dengan jarak eluen 10 cm menghasilkan warna noda hitam dan jarak tinta sebesar 7,9 serta nilai RF-nya 0,79. Kemudian pada warna tinta hijau tua dengan jarak eluen 10 cm menghasilkan warna noda hijau tua dengan jarak tinta 7,8 dan nilai RF-nya 0,78. Dan pada tinta warna coklat dengan jarak eluen 10 cm menghasilkan 3 warna noda, yaitu biru tua, merah muda, dan hitam dengan jarak tinta 1,9 cm, 5,3 cm, dan 7,9 cm. Dan nilai RF-nya yaitu 0,19, 0,53, dan 0,79. Kemudian untuk warna tinta merah dengan jingga atau merah campur jingga dengan jarak eluen 10 cm menghasilkan noda berwarna merah muda dan kuning, kemudian diperoleh jarak tintanya yaitu 3,2 cm dan 8,0 cm menghasilkan nilai RF-nya 0,32 dan 0,80. Kemudian pada eluen sikloheksana pada tinta yang berwarna hitam dengan jarak 3 cm tidak menghasilkan noda dan tidak menghasilkan jarak serta RF-nya itu 0. Kemudian dengan eluen air dengan warna hitam
pada warna hitam dengan jarak eluen-nya 3 cm menghasilkan noda berwarna ungu dengan jarak tinta 2,8 dan nilai RF-nya 0,93. Dan yang terakhir yaitu etanol dan air dengan perbandingan 1:1 pada tinta berwarna hitam dengan jarak eluen 3 cm menghasilkan noda berwarna ungu dan biru tua, serta jarak tintanya yaitu 1,1 cm dan 2,7 cm menghasilkan nilai RF 0,37 dan 0,90. Kemudian next. Kemudian pada data pengamatan KLT kunyit, yang pertama yaitu ada pelarut etanol dengan jarak eluen 10 cm, jarak sampelnya 8,7, nilai RF-nya 0,87. Dan yang kedua yaitu jarak sampelnya 8,6 cm menghasilkan RF 0,86. Kemudian jarak sampelnya 8,6 menghasilkan RF 0,86. Kemudian yang keempat, jarak sampelnya 8,55 cm menghasilkan nilai RF 0,855. Dan yang terakhir yaitu jarak sampelnya 8,55 cm menghasilkan nilai RF 0,855. Kemudian yang kedua yaitu pelarut etanol dengan sikloheksana dengan perbandingan 1:1 dengan jarak eluen-nya 3,5 cm, jarak sampelnya 3,1 cm menghasilkan RF 0,88. Kemudian untuk yang kedua, jarak eluen 3,5 cm, jarak sampelnya 3,2 cm menghasilkan nilai RF 0,91. Dan jarak eluen 3,5 cm dengan jarak sampel 3,5 cm, maka RF-nya itu 1. Bisa di next. Kemudian pembahasan. Bisa di next. Pembahasan kromatografi lapis tipis pada tinta. Kromatografi kertas merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk memisahkan zat atau bahan kimia yang telah tercampur dan berwarna, terutama pigmen. Hal ini juga dapat digunakan untuk menganalisis warna primer atau sekunder pada percobaan dengan menggunakan tinta spidol dengan metode kromatografi lapis tipis atau KLT. Pada praktikum kali ini, kromatografi dilakukan pemisahan komponen-komponen warna yang berbeda. Dalam praktikum kali ini digunakan tinta spidol snowman berwarna hitam, coklat, biru tua, hijau tua, dan campuran warna merah dengan jingga. Pada praktikum kali ini dilakukan 4 kali percobaan. Percobaan pertama menggunakan bahan pelarut asam asetat glasial dan air dengan perbandingan 1:1 dengan cara mencelupkan kertas yang sudah dipotong sebesar 4 x 15 cm, lalu diberi garis tanda batas plat KLT dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 4 cm, dan sudah diberi jarak 2 cm dan 3 cm dari bawah dan atas. Kemudian diberi titik atau ditotolkan dengan spidol berwarna biru tua, hitam, dan hijau tua pada kertas pertama. Lalu diberi titik atau ditotolkan spidol dengan warna coklat dan campuran warna merah dengan jingga dan ditunggu hingga tinta kering. Kemudian dimasukkan plat KLT ke chamber KLT yang berisi eluen asam asetat glasial dan air dengan perbandingan 1:1. Ditunggu pergerakan eluen hingga menyentuh garis batas atas pada plat KLT. Pada percobaan pertama, tinta biru tua menghasilkan noda berwarna biru tua atau tetap. Tinta hitam menghasilkan noda berwarna hitam atau tetap. Tinta hijau tua menghasilkan noda berwarna hijau tua atau tetap. Tinta coklat menghasilkan noda berwarna biru tua, merah muda, dan hitam. Serta tinta campuran warna merah dengan jingga menghasilkan noda berwarna merah muda dan kuning. Pada percobaan kedua, dilakukan langkah-langkah yang sama seperti percobaan pertama. Namun plat KLT berukuran kecil, yaitu 1 x 5 cm, dan diberi garis tanda batas plat KLT atas dan bawah 1 cm, serta menggunakan pelarut sikloheksana sebagai bahan pelarutnya. Pada percobaan kedua, hanya menggunakan tinta berwarna hitam dan tidak menghasilkan noda. Pada percobaan ketiga dilakukan langkah-langkah yang sama seperti percobaan kedua,
namun dengan menggunakan air sebagai pelarutnya. Percobaan ketiga juga hanya menggunakan tinta berwarna hitam dan menghasilkan noda berwarna ungu. Pada percobaan keempat, dilakukan langkah-langkah yang sama seperti percobaan kedua dan ketiga, namun etanol dan air dengan perbandingan 1:1 yang berperan sebagai pelarutnya. Pada percobaan keempat juga hanya menggunakan tinta berwarna hitam dan menghasilkan noda berwarna ungu dan biru tua. Kemudian pada praktikum kali ini didapat hasil perhitungan RF dengan rumus RF sama dengan jarak yang ditempuh komponen per jarak yang dibentuk eluen yang menghasilkan perhitungan RF, yaitu pada percobaan pertama pada tinta biru tua dihasilkan RF noda biru tua sebesar 0,78, pada tinta hitam dihasilkan RF noda hitam sebesar 0,79, pada tinta hijau tua dihasilkan RF noda hijau tua sebesar 0,78, pada tinta coklat dihasilkan RF noda biru tua sebesar 0,19, noda merah muda sebesar 0,59, dan noda hitam sebesar 0,79, serta pada tinta campuran merah dan jingga dihasilkan RF noda merah muda sebesar 0,32 dan noda kuning sebesar 0,80. Pada percobaan kedua menggunakan eluen sikloheksana menggunakan tinta hitam tidak menghasilkan RF atau 0. Pada percobaan ketiga, pada tinta hitam dihasilkan RF noda ungu sebesar 0,93 dan pada percobaan keempat, pada tinta hitam dihasilkan RF noda ungu sebesar 0,37 dan noda biru tua sebesar 0,90. Pada proses pemisahan dengan kromatografi lapis tipis, terjadi hubungan kesetimbangan antara fase diam dan fase gerak, di mana ada interaksi antara permukaan fase diam dengan gugus fungsi senyawa organik yang akan diidentifikasi yang telah berinteraksi dengan fase geraknya. Kesetimbangan ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kepolaran fase diam, kepolaran fase gerak, serta kepolaran dan ukuran molekul. Pada kromatografi lapis tipis, eluen adalah fase gerak yang berperan penting pada proses elusi bagi larutan umpan atau feed untuk melewati fase diam atau absorben. Interaksi antara absorben dengan eluen sangat menentukan terjadinya pemisahan komponen. Oleh sebab itu, pemisahan komponen secara kromatografi dipengaruhi oleh laju alir eluen dari jumlah umpan. Eluen dapat digolongkan menurut ukuran kekuatan terabsorbsinya pelarut atau campuran pelarut tersebut. Pada absorben dan dalam hal ini banyak digunakan adalah jenis absorben alumina atau sebuah lapis tipis silika. Suatu pelarut yang bersifat larut relatif polar dapat mengusir pelarut yang tidak polar dari ikatannya dengan alumina atau gel silika. Pada fase diam, laju migrasi senyawa pada plat silika gel tergantung polaritasnya. Pada waktu tertentu, senyawa-senyawa yang paling polar bergerak naik dengan jarak paling pendek pada plat tersebut. Senyawa yang polaritasnya paling kecil bergerak paling jauh, sedangkan pada fase gerak semakin polar suatu pelarut atau campuran pelarut, semakin jauh pelarut tersebut akan menggerakkan senyawa polar naik pada plat silika gel. Prinsip percobaan pada praktikum kali ini adalah prinsip like dissolve fast like. Prinsip ini merupakan sebuah prinsip kelarutan di mana suatu zat hanya akan larut pada pelarut yang sejenis. Dengan kata lain, zat yang bersifat polar hanya akan larut pada pelarut yang polar. Juga dengan zat nonpolar yang akan larut pada pelarut yang nonpolar juga. Kemudian bisa di next. Pembahasan KLT kunyit. Pada praktikum kali ini dilakukan percobaan pemisahan menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis merupakan salah satu metode pemisahan dalam analisis kualitatif dari suatu sampel yang diidentifikasi melalui pemisahan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran. Percobaan pemisahan metode kromatografi lapis tipis yang telah dilakukan dibagi menjadi 2 bagian, yakni pemisahan pada pelarut etanol dan pada pelarut etanol dan sikloheksana dengan perbandingan 1:1. Pada bagian pertama dilakukan pemisahan menggunakan pelarut etanol dan bagian pengembang ukuran besar terhadap sampel empuk kunyit yang telah diekstasi menggunakan beberapa tetes etanol. Pemisahan pastikan terlebih dahulu pelarut
dijenuhkan pada bejana pengembang atau chamber. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan proses pengembangan fase gerak, eksplorasi pelarut, dan menghasilkan bercak yang baik. Dalam hal ini sesuai dengan teori Jayanti 2016, pelarut yang digunakan atau etanol mempunyai titik didih yang rendah, yakni sekitar 70 derajat Celcius. Akan sangat mudah menguap sehingga dapat mengakibatkan terjadinya efek tepi dan melengkungnya bentuk garis depan eluen. Kemudian berdasarkan pengamatan sinar UV, noda yang dihasilkan tidak mengalami proses pemisahan dan terbentuknya tiling. Tiling pada KLT merupakan peristiwa terjadinya pengekoran atau terbentuknya noda seperti ekor. Pada kromatogram yang menyebabkan bentuk kromatogram terjadi tidak simetris. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya tiling diantaranya volume total dan sampel pada plat KLT yang berlebihan. Keaktifan plat KLT, tingkat kejenuhan chamber, dan jarak pengembang. Dalam hasil pengamatan tersebut dapat dicari beberapa nilai RF senyawa yang dihasilkan dari RF atau faktor referensi merupakan nilai yang menunjukkan tingkat kepolaran suatu zat. Apabila suatu zat memiliki nilai RF yang rendah, maka zat tersebut mempunyai tingkatan kepolaran yang tinggi. Begitupun sebaliknya, nilai RF diperoleh dengan membandingkan antara perubahan jarak sampel dengan perubahan jarak pelarutnya, yaitu sesuai dengan teori Agustin 2016. Untuk setiap senyawa berlaku rumus yaitu RF sama dengan jarak yang ditempuh senyawa per jarak yang ditempuh pelarut. Pada bagian pertama, yakni percobaan menggunakan pelaku etanol, nilai RF yang diperoleh berturut-turut adalah sebesar 0,87, 0,86, 0,86, 0,855, dan 0,855. Nilai tersebut sedikit melampaui batas nilai RF yang baik. Nilai RF yang baik yaitu terletak pada rentang 0,2 sampai 0,8 sesuai dengan teori Novrieli 2018. Pada bagian kedua dilakukan rangkaian proses yang sama, tetapi pelarut yang digunakan berbeda, yakni etanol dengan sikloheksana dengan perbandingan 1:1. Selain itu, bejana pengembang atau chamber dan plat KLT yang digunakan berukuran kecil. Digunakannya pelarut yang berbeda bertujuan untuk membandingkan dan menentukan pelarut terbaik yang dapat memisahkan sampel dari komponen-komponennya. Dari hasil percobaan kedua, setelah dilakukan proses pengembangan dan pengamatan pada sinar UV, hasil yang didapat sama seperti pada percobaan pertama, noda yang dihasilkan tidak mengalami proses pemisahan dan terbentuk tiling. Selain itu, dapat dicari juga nilai RF-nya dan dapatkan nilai RF berturut-turut yaitu sebesar 0,88, 0,91, dan 1. Berdasarkan nilai RF yang telah diperoleh dari kedua percobaan tersebut, terdapat hubungan antara besarnya nilai RF dengan tingkat kepolaran senyawa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika didapat nilai RF yang tinggi, maka senyawa yang dimaksud memiliki tingkat kepolaran yang rendah atau dapat dikatakan bersifat nonpolar. Begitupun sebaliknya, dan kedua hasil percobaan didapat nilai RF yang cukup besar, yakni dengan rata sekitar lebih dari 0,8, bahkan mendekati 1. Hal ini menandakan bahwa senyawa sampel yang digunakan bersifat nonpolar. Selain itu, apabila nilai RF yang diperoleh sama atau hampir sama pada keadaan KLT yang sama juga, maka dapat disimpulkan karakteristik senyawa yang digunakan sama. Dengan kata lain, senyawa yang digunakan identik.
Benar saja dari kedua percobaan senyawa yang digunakan yaitu sama, yakni empuk kunyit. Sesuai dengan teori Rusnaini et al. 2016. Kemudian bisa di next. Kemudian kesimpulan next. Kesimpulan pada praktikum KLT tinta yaitu berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, didapat kesimpulan bahwa tinta spidol bersifat polar. Maka semakin polar pelarut, maka akan semakin mudah larut dan jarak migrasi komponen akan semakin jauh. Hal ini dikarenakan prinsip like dissolves like pada pelarut dan zat tinta. Bila noda tinta dan pelarut memiliki sifat sama polar atau non-polar, maka jarak terhadap pelarut dan kapilaritas berpengaruh terhadap daerah penyerapan terlarut terhadap fasa diam. Kemudian didapat kesimpulan juga kromatografi lapis tipis merupakan salah satu analisis kualitatif dari suatu sampel yang ingin dideteksi dengan pemisahan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran. Kromatografi lapis tipis juga merupakan metode pemisahan fisika kimia dengan fase gerak, fase diam yang diletakkan pada penyangga berupa plat gelas. Pemisahan terjadi selama perambatan kapiler atau pengembangan, lalu hasil pengembangan dideteksi atau diamati. Zat yang memiliki kepolaran yang sama dengan fase diam akan cenderung tertahan dan nilai RF-nya itu paling kecil. Kemudian kesimpulan yang didapat pada praktikum kromatografi lapis tipis kunyit bisa di next. Yaitu hasil yang diperoleh berdasarkan percobaan KLT yang telah dilakukan pada percobaan bagian pertama atau pelarut etanol dan percobaan bagian kedua dengan pelarut etanol dan sikloheksana dengan perbandingan 1:1. Keduanya sama-sama tidak diperoleh hasil pemisahan dari sampel yang digunakan atau empuk kunyit. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil pengamatan kedua plat KLT di bawah sinar UV. Selain itu, terbentuk juga tiling pada kedua plat sehingga bentuk kromatogram yang diperoleh menjadi tidak simetri. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat dicari nilai RF untuk mengetahui masing-masing senyawa dengan rumus RF yaitu jarak yang ditempuh senyawa per jarak yang ditempuh pelarut. Pada percobaan pertama dan kedua diperoleh nilai RF dengan rata-rata yang cukup besar yakni lebih dari 0,8 yang mana hal tersebut sedikit melampaui batas nilai RF yang baik. Dari nilai RF yang diperoleh terdapat hubungannya dengan tingkat kepolaran sampel atau senyawa. Apabila nilai RF yang diperoleh besar, maka tingkat kepolaran senyawa kecil atau senyawa bersifat nonpolar. Berlaku sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan sampel empuk kunyit yang digunakan bersifat nonpolar. Namun nilai RF yang diperoleh besar. Selain itu, jika nilai RF yang diperoleh sama atau hampir sama, artinya karakteristik senyawa yang digunakan pun sama. Dengan kata lain, senyawa yang digunakan yaitu sama, berupa empuk kunyit. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Alvina. Untuk Alvina, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebentar. Terima kasih. Di sini saya Alvina Aulia Latifah Wibowo dengan NIM 4311421035 akan memaparkan hasil praktikum pada rekristalisasi garam krosok maupun rekristalisasi naftalena. Tujuan praktikum dari rekristalisasi ini adalah untuk mengetahui dan mempraktekkan metode pemurnian suatu senyawa dari campuran dengan metode rekristalisasi. Akan tetapi sebelum memasuki pada praktikum hasil pembahasan, di sini saya akan membahas terlebih dahulu teori dari rekristalisasi, apa itu garam krosok dan naftalena. Rekristalisasi adalah suatu cara untuk memurnikan suatu
senyawa dengan cara mengkristalkan kembali zat padat dari campuran senyawa tersebut dari pengotornya setelah dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Nah, senyawa yang sudah dilarutkan dalam pelarutnya itu akan dijenuhkan, kemudian dipanaskan, lalu didinginkan. Tujuan dari rekristalisasi sendiri yaitu untuk melakukan suatu pemisahan dan pemurnian. Prinsip kerja dari rekristalisasi adalah adanya perbedaan kelarutan antara zat yang akan dimurnikan dengan zat pencemar atau pencampurnya. Nah, di rekristalisasi ini ada beberapa tahapan. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama, tahap pemilihan pelarut. Pemilihan pelarut terbaik yaitu pelarut di mana zat yang dimurnikan hanya larut sedikit pada suhu kamar, tetapi sangat larut pada suhu yang lebih tinggi. Pelarut yang digunakan harus memiliki titik didih lebih rendah daripada titik leleh zat yang dilarutkan, supaya zat yang akan dimurnikan tersebut tidak terdisosiasi. Selain itu, pelarut yang digunakan juga harus mudah melarutkan zat pengotor dan mudah menguap, sehingga dapat dipisahkan dari zat yang akan dimurnikan. Kemudian pemilihan pelarut berikutnya yaitu pelarut tidak boleh bereaksi dengan zat yang akan dimurnikan dan harus murah harganya. Tahap kedua dari rekristalisasi yaitu pelarutan zat padat dalam pelarut panas. Zat padat yang akan dimurnikan dilarutkan dalam sejumlah minimum pelarut panas. Pada titik didihnya, sedikit pelarut ditambahkan sampai terlihat bahwa tidak ada tambahan zat yang larut lagi. Akan tetapi, hindari penambahan zat panas yang berlebihan. Tahap yang ketiga yaitu penyaringan larutan. Larutan jenuh yang masih panas kemudian dilarutkan melalui kertas saring yang ditempatkan dalam suatu corong saring. Tahap yang keempat yaitu kristalisasi. Filtrat panas dibiarkan dingin sehingga zat padat murni memisahkan dirinya sebagai kristal. Kristalisasi yang sempurna terjadi jika kristal yang terbentuk itu banyak. Jika kristalisasi tidak terbentuk selama pendinginan filtrat dalam waktu yang cukup lama, maka larutan harus dibuat lewat jenuh. Dan tahap terakhir dari rekristalisasi yaitu pemisahan dan pengeringan kristal. Kristal yang telah dipisahkan dari larutan induk dengan penyaringan yang dilakukan di bawah tekanan menggunakan corong Buchner. Bila larutan induk sudah keluar, kristal dicuci dengan pelarut dingin murni untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Kemudian dikeringkan dengan menekan kertas saring atau di dalam oven, desikator vakum, atau piston pengering. Selanjutnya ada penjelasan mengenai garam krosok. Garam krosok adalah padatan yang berbentuk kristal putih dan terdiri dari kumpulan senyawa NaCl dengan komposisi lebih dari 80%, serta senyawa lainnya seperti kalsium sulfat atau CaSO4, magnesium sulfat, dan magnesium klorida, dan lain-lain. Dikutip dari Marihati dan Muriati 2008. Garam sendiri juga memiliki zat pengotor. Zat pengotor pada garam akan terikat dengan pelarut sehingga tersuspensi dan dapat dipisahkan melalui penyaringan. Sedangkan naftalena adalah padatan putih yang memiliki aroma khas dan termasuk dalam hidrokarbon kristalin aromatik yang berbentuk dua cincin birsena yang bersatu. Memiliki rumus molekul C10H8, dikutip dari Kusmiati 2018. Naftalena sendiri juga mudah mengalami sublimasi. Sublimasi adalah perubahan bentuk padat menjadi uap tanpa melalui bentuk cair, dan setelah pendinginan, maka langsung terkondensasi menjadi padatan kembali.
Dikutip dari Sunardi 2004. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan pada rekristalisasi garam krosok maupun rekristalisasi naftalena. Di sini alat yang digunakan pada praktikum ini cenderung hampir sama dari praktikum garam krosok dan naftalena. Di sini alat yang digunakan ada pembakar spiritus, kaki 3, kasa asbes, mortel dan pestle, timbangan analitik, kaca arloji, beker glass, gelas ukur, cawan penguap, dan spatula. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan, di mana alat untuk rekristalisasi garam krosok terdapat tambahan, yaitu alat corong kaca dan batang pengaduk. Sedangkan bahan untuk rekristalisasi garam krosok itu ada garam krosok sendiri, yang kedua ada aquades, dan yang ketiga ada kertas saring Wetman. Sedangkan bahan yang digunakan untuk rekristalisasi naftalena yaitu naftalena dan es batu. Selanjutnya, ini ada metode atau langkah kerja dari rekristalisasi garam krosok. Yang pertama, garam krosok diambil secukupnya, kemudian dihaluskan menggunakan mortar dan pestle. Selanjutnya, garam krosok yang sudah dihaluskan diambil dan ditimbang sebanyak 10 gram. Setelah itu, aquades diambil sebanyak 10 ml, kemudian dipanaskan, dan setelah mendidih, aquades panas tersebut diangkat. Di sini dipilih aquades sebagai pelarutnya karena aquades atau air murni memiliki titik didih di bawah titik leleh garam krosok yang digunakan. Langkah selanjutnya yaitu 10 gram garam krosok halus dilarutkan ke dalam aquades panas sambil diaduk hingga merata. Kemudian larutan yang sudah merata atau sudah larut semuanya itu disaring menggunakan kertas saring. Penyaringan ini bertujuan untuk memisahkan larutan garam dari pengotor-pengotornya. Setelah itu, filtrat yang telah didinginkan kemudian dipanaskan kembali hingga pelarut habis dan terbentuk kristal garam. Nah, di pemanasan ini dapat dilakukan di atas kompor gas atau pembakar spiritus dengan beker glass atau cawan porselen. Saat pemanasan, beker glass atau cawan porselen sebaiknya ditutup dengan kaca arloji supaya letupan larutan garam tidak keluar mengenai racikan. Dan langkah yang terakhir yaitu kristal garam setelah pemanasan itu akan terbentuk dan kemudian kristal garam ditimbang menggunakan raca analitik. Langkah kerja selanjutnya yaitu langkah kerja pada rekristalisasi naftalena. Naftalena diambil secukupnya kemudian dihaluskan. Setelah naftalena halus, diambil kemudian ditimbang sebanyak 10 gram dan dimasukkan ke dalam beker gas. Di samping itu, es batu juga diletakkan di dalam cawan porselen. Penggunaan es batu sendiri berguna untuk mendinginkan gas uap naftalena pada saat proses pemanasan sehingga kristal naftalena dapat terbentuk. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu naftalena halus dalam beker glass dipanaskan dan cawan porselen yang berisi es batu diletakkan di atasnya. Di sini perlu diperhatikan bahwa tidak ada celah agar uap tidak keluar. Dan proses pemanasan ini berlangsung hingga naftalena menjadi kristal. Selanjutnya, kristal naftalena yang terbentuk di dinding beker glass dan di dinding cawan porselen dikumpulkan kemudian ditimbang. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan dari rekristalisasi garam krosok. Perubahan yang diamati yaitu perubahan pada warna, massa, dan teksturnya. Perubahan warna sebelum pemanasan yaitu berwarna putih. Perubahan warna setelah pemanasan yaitu lebih putih, dan perubahan warna setelah pendinginan juga sama yaitu lebih putih. Sedangkan perubahan massa sebelum pemanasan yaitu 10,0079 gram, perubahan massa setelah pemanasan yaitu 9,8791 gram,
dan massa setelah pendinginan yaitu 9,8791 gram. Untuk teksturnya sebelum pemanasan yaitu bertekstur kasar, tekstur setelah pemanasan yaitu berubah menjadi halus, dan tekstur setelah pendinginan juga sama yaitu halus. Setelah diketahui massa garam krosok sebelum dan setelah rekristalisasi, maka dihitung persen massa recovery-nya dengan rumus massa kristal dibagi massa sampel awal dikalikan 100%. Dari percobaan tersebut diperoleh bahwa massa kristal yang terbentuk yaitu 9,8791 dan massa sampel awalnya yaitu 10,0079. Ini dibagi kemudian dikalikan 100% menghasilkan persen massa recovery-nya 98,71%. Kristal garam yang diperoleh setelah proses rekristalisasi berwarna lebih putih dan bertekstur lebih halus dengan massa 9,8791 gram, sehingga diperoleh persen massa recovery-nya sebesar 98,71%. Dari sini dapat diketahui bahwa massa garam sebelum dan sesudah proses rekristalisasi mengalami penyusutan sebesar 0,1288 gram. Ini diperoleh dari massa awal sampel dikurangi massa kristal sampel yang terbentuk, di mana massa awal sampel yaitu 10,0079 gram dikurangi 9,8791 gram dan diperoleh selisih atau penyusutannya itu sebesar 0,1288 gram. Selanjutnya ini ada hasil dan pembahasan dari rekristalisasi naftalena. Pada rekristalisasi naftalena, perubahan yang diamati yaitu terletak pada warna dan massanya. Warna sebelum dipanaskan itu ungu, dan setelah dipanaskan itu warnanya ungu muda. Sedangkan massa sebelum pemanasan yaitu 10 gram dan massa setelah pemanasan yaitu 2,8 gram. Sama halnya seperti rekristalisasi garam krosok, pada rekristalisasi naftalena juga dihitung persen massa recovery-nya dengan rumus yang sama yaitu massa kristal dibagi massa sampel awal dikali 100%. Di mana massa kristalnya yaitu 2,8 dibagi massa sampel awal yaitu 10 gram dikali 100% menghasilkan persen massa recovery-nya 28%. Kristal naftalena yang diperoleh setelah proses rekristalisasi berwarna ungu muda dengan massa 2,8 gram, sehingga diperoleh persen massa recovery-nya sebesar 28%. Di sini diketahui pula massa naftalena sebelum dan sesudah proses rekristalisasi terjadi penyusutan sebesar 7,2 gram. Ini diperoleh dari massa sampel dikurangi massa kristal, 10 gram dikurangi 2,8 gram sama dengan 7,2 gram. Di sini ada teori di mana menurut Inalia tahun 2018, rekristalisasi yang dianggap berhasil adalah rekristalisasi dengan jumlah kristal yang terbentuk mendekati jumlah kristal sebelum rekristalisasi. Atau dengan kata lain, tidak banyak kristal yang hilang dan efisien. Jadi pada praktikum rekristalisasi garam krosok ini dianggap berhasil, dan pada praktikum rekristalisasi naftalena dianggap belum berhasil. Penyebab ketidakberhasilan pada rekristalisasi naftalena dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kristal naftalena yang terbentuk setelah proses rekristalisasi banyak yang tercecer, sehingga kristal yang terkumpul itu jumlahnya berkurang. Selain itu, penyebab berikutnya ada proses pemanasan yang kurang maksimal yang menyebabkan padatan naftalena itu tidak menguap menyeluruh. Faktor berikutnya adanya celah saat proses pemanasan. Nah, adanya celah pada proses pemanasan ini harusnya diatasi dengan cara menyumbat
mulut beker gelas dengan tisu supaya uap yang terjadi itu terperangkap dalam beker gelas dan tidak menguap kemana-mana. Dan faktor penyebab kegagalan yang terakhir yaitu kurangnya es batu pada cawan porselen yang menyebabkan uap itu tidak membeku atau tidak membentuk kristal dengan sempurna. Nah, dari praktikum rekristalisasi ini dapat diambil kesimpulan bahwa pemurnian suatu zat dapat dilakukan dengan rekristalisasi. Rekristalisasi adalah proses pemurnian zat dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut dari pengotornya. Tahapan rekristalisasi sendiri ada 5 tahapan yang meliputi pemilihan pelarut, kelarutan zat padat dalam pelarut panas, penyaringan larutan, kristalisasi, pemisahan, dan pengeringan kristal. Kemudian pada rekristalisasi garam krosok diperoleh massa kristal sebesar 9,8791 gram dengan massa recovery-nya sebesar 98,71%. Dan pada rekristalisasi garam krosok ini dianggap berhasil menurut teori. Sedangkan pada rekristalisasi naftalena diperoleh massa kristal sebesar 2,8 gram dengan massa recovery sebesar 28%, dan dianggap belum berhasil menurut teori karena banyaknya selisih yang terjadi pada massa sampel tersebut. Berikutnya ini ada daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam praktikum kali ini. Seperti ini daftar pustakanya, dan sekian pemaparan praktikum pemisahan dari kelompok 3B. Apabila ada kesalahan, kami dari kelompok 3B memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan meninggalkan pertanyaan pada kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.